Pemirsa, sudah 2 pekan terakhir ratusan rumah warga di 12 kecamatan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini terendam banjir. Banjir terjadi akibat memang curah hujan yang cukup tinggi. Ketinggian banjir ini rata-rata mencapai 1 meter. Bahkan titik terparah berada di Kecamatan Pekalongan Barat dan juga Kecamatan Pekalongan Utara. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD terus berupaya membantu evakuasi warga yang terjebak di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, sebanyak 1.600-an warga yang bertahan di posko pengungsian mengeluhkan kurangnya ketersediaan obat-obatan dan makanan. Warga mengharapkan agar bantuan yang memadai segera datang dan berharap juga banjir bisa segera teratasi. Setidaknya minimal surutlah segera. Ya, sementara itu hujan yang mengguyur wilayah kota Tangerang, Banten pada Kamis sore kemarin menyebabkan ratusan rumah di perumahan Garden City ini terendam air, terendam banjir. Sejumlah akses jalan juga diketahui memiliki ketinggian air hingga 60 cm. Ada sedikitnya 3 RW di perumahan tersebut yang praktis terganggu ya istirahat masyarakat karena memang ketinggian berkisar antara 50 sampai dengan 60 cm. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan sejumlah rumah di lokasi tersebut terendam air. Ya, genangan juga terjadi ini di Jalan Underpass Taman Cibodas, Kota Tangerang. Kurang lebih setinggi 70 cm, tidak dapat dilewati kendaraan bermotor hingga memutus akses jalan penghubung kota Kabupaten Tangerang. Oke. Ya, kita berharap semoga banjir ini cepat surut, kemudian juga intensitas hujan tidak begitu tinggi lagi, begitu ya, Via? Oke, kita hadirkan dua rekan kita yang berada di dua informasi yang tadi kita sampaikan di Pekalongan, Jawa Tengah dan juga di Tangerang, Banten. Pertama ada rekan Edi Mustafa di Pekalongan. Edi, laporan dari Anda. Ya, baik, dapat kami laporkan untuk kondisi banjir di wilayah Kota Pekalongan ini. Sampai saat ini selama 2 minggu ini kondisi banjir masih mencapai ketinggian 1 meter. Hal ini diperparah dengan curah hujan yang tinggi dan juga luapan air rob. Sedangkan untuk kondisi yang paling parah itu di 12 kelurahan di 2 kecamatan ini yang kondisi banjirnya sampai saat ini cukup parah. Selain banjir itu menggenangi pemukiman warga, juga menggenangi beberapa ruas jalan, sehingga mengganggu aktivitas warga yang hendak aktivitas. Sehingga dengan ketinggian mencapai 50 cm, kendaraan roda 2 tidak bisa melewati terjangan banjir itu. Dari pihak pemerintah Kota Pekalongan sendiri sampai saat ini sudah memaksimalkan pompa air, namun kondisi debit air sendiri sampai saat ini cukup tinggi, sehingga untuk mengurangi debit banjir ini kurang optimal, begitu. Ya, sejauh ini sudah ada data yang Anda miliki, mungkin berapa jumlah kepala keluarga yang terkena dampak banjir? Untuk data yang kami terima dari BPBD, warga yang terdampak saat ini mencapai 10.000 lebih yang terdampak. Sedangkan untuk warga yang sudah mengungsi itu ada sekitar sampai saat ini sekitar 1.850 yang berada di 25 titik lokasi pengungsian, begitu. Kalau kita petakan wilayah yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana Edi Mustafa juga mengabarkan ya dari salah satu lokasi pengungsian yang juga mengalami kondisi banjir juga di lokasi pengungsiannya. Untuk wilayah yang beberapa waktu lalu banjir dengan pemetaan yang sekarang, apakah masih wilayah yang sama atau justru malah semakin melebar wilayahnya? Untuk kondisi masih sama. Hal ini kan kondisi curah hujan kan beberapa hari ini cukup tinggi. Memang sebelumnya beberapa hari yang lalu kondisi mulai surut tapi belum signifikan karena kondisi debit air sungai itu cukup tinggi. Jadi untuk pengurangan banjir itu kurang maksimal, begitu. Oke.
Adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Edi, melihat banjir sudah cukup lama, hampir 2 minggu begitu, untuk mengurangi debit air yang saat ini menggenangi rumah-rumah warga? Yang dilakukan dari pihak pemerintah Kota Pekalongan sendiri sebenarnya sudah mengoptimalkan beberapa titik pompa air untuk mengurangi debit banjir ini. Tapi kondisi debit air sungai itu cukup tinggi. Nanti kalau air yang dipompa itu dialirkan ke sungai, dikhawatirkan malah menambah di wilayah yang lain banjir lagi. Begitu. Oke, kita tinggalkan sejenak Pekalongan, beralih ke Tangerang, Banten. Rusdi Muslim, kontributor kami di lokasi, seperti apa pantauan pagi ini, Rusdi? Ya, Rizky serta Kamarati, dapat saya kabarkan dari perumahan Garden City, di mana memang sejak Kamis lalu akibat tingginya intensitas curah hujan menyebabkan perumahan Garden City tergenang air dengan ketinggian antara 60 hingga 30 cm. Di mana memang di perumahan ini terdapat ada sekitar 3 RW yang mengalami tergenang banjir, yaitu RW 21, RW 22, serta RW 25. Sejauh ini memang, Rizky, di perumahan Garden City ini air semalam mulai surut, namun karena semalam sempat terjadi curah hujan yang lumayan mengakibatkan debit air naik kembali hingga mencapai 60 cm. Di samping itu, Rizky, sejauh ini memang belum ada warga yang melakukan evakuasi di tempat pengungsian karena diakibatkan memang untuk di lokasi ini merupakan menjadi langganan banjir karena memang kondisi kontur tanahnya memang lebih rendah jika dibanding dengan bantaran kali. Sejauh ini upaya pemerintah Kota Tangerang memang sudah menggunakan 2 pompa air yang mampu dalam semenitnya memompa kurang lebih 67.000 debit air. Namun karena memang intensitas curah hujan yang tinggi, pompa ini tidak dapat berfungsi secara maksimal. Demikian, Rizky. Rusdi, aktivitas warga pada pagi hari ini seperti apa? Apakah Mengingat ada underpass yang itu ya? yang memutus akses ya, Rusdi? Ya, Kamarati serta Arif Adil, dapat saya kabarkan memang di Kota Tangerang ini kurang lebih ada 19 titik banjir yang tersebar di 4 kecamatan, di mana diantaranya ketinggian air itu antara 10 hingga 1 meter. Untuk di underpass Jalan Gatot Subroto di Karawaci ini merupakan memang aliran jalanan yang dilintasi oleh Kali Sabi yang merupakan air kiriman dari Bogor, sehingga untuk saat ini belum dapat dilintasi. Hal ini dikarenakan debit air masih kurang lebih 40 cm, sehingga untuk kendaraan roda 2 serta 4 tidak dapat melintas untuk sementara ini. Namun demikian, Rizky, pemerintah Kota Tangerang sudah berupaya untuk melakukan pembersihan sampah-sampah yang melintas di kali, namun karena tingginya curah hujan mengakibatkan air masih tetap tinggi dan mencapai 40 cm di underpass Gatot Subroto. Demikian. Solusi yang bisa disegerakan ya oleh aparatur pemerintahan setempat, Rusdi? Kondisi saat ini memang Arif Adil, untuk pemerintah Kota Tangerang sudah berupaya dengan menerjunkan berupa petugas-petugas PUPR, petugas BPBD untuk membantu, baik itu untuk membersihkan drainase ataupun menghidupkan pompa-pompa satelit yang berada di bantaran Sungai Kali. Namun memang kembali lagi saya kabarkan bahwa akibat cuaca ekstrim yang menurut BMKG 2 hari ini terus terjadi mengakibatkan curah hujan yang tinggi, sehingga pompa-pompa satelit yang mampu menyedot 67 liter air per detik tidak mampu untuk mengangkat atau mengurangi debit air yang terjadi di banjir saat ini. Demikian dari Padil. Baik, Rusdi, terakhir mungkin apakah masih ada warga yang memilih untuk mengungsi atau mereka tetap bertahan di rumah-rumah mereka? Ya, Kamarasi, memang inilah uniknya. Untuk walaupun rumah mereka tergenang banjir dengan kedalaman intensitas antara 30 hingga 60 cm, aktivitas warga merasa tidak terlihat adanya gangguan. Karena mereka memang sudah biasa banjir terjadi. Di samping itu, mereka untuk pagi melakukan aktivitas seperti bekerja atau berusaha, berdagang. Namun untuk sore kembali mereka kembali. Di samping itu karena memang untuk aliran listrik tidak dipadamkan oleh pihak PLN. Demikian, Kamarasi. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari perumahan Garden City, Tangerang. Tetap jaga kesehatan selalu, selamat bertugas kembali. Ya, dan sebelumnya tadi ada Edi Mustafa juga dari Pekalongan, Jawa Tengah ya.